benar dan kasih setiamu selalu menyertai dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur kesempatan pagi ini Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama saudara seiman, bersehati, bersepikir untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan layakkan setiap kami, apa yang ada dalam diri kami, apa yang sudah kami persiapkan dari rumah untuk kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai, dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu dan melalui pujian dan apa yang kami lakukan pada saat ini membawa kepada kemuliaan Tuhan, dan hidup kami merasakan ada kehadiran Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Dan biarkan ibadah pagi ini kiranya kuasa Tuhan Yesus Kristus menyertai dalam setiap hati pikiran kami senantiasa, sehingga kami boleh pulang dalam sukacita surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah persembahan kami ke dalam hadirat-Mu kami percayakan. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Ada sukacita? Kita masih tetap berdiri, kita akan memujikan pujian sukacita untuk Tuhan. Kita dengan pujian oh betapa indahnya, kita sambil joget, kita sambil bertepuk tangan, biar kemuliaan nama Tuhan tetap berkobar di hati. Amin. Oh betapa indahnya.
yang disampaikan oleh beliau, kemudian kita mengujikan Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau melawat dan menyertai dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami bersatu hati bersama dalam kesatuan tubuh Kristus di Gereja Baptis Indonesia Sambangan. Kiranya Tuhan menyertai kami senantiasa dalam kerinduan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, kerinduan hati kami untuk menikmati sabda-Mu, sehingga kami beroleh kekuatan yang baru
kami beroleh hikmat yang baru dalam menjalani kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sedia Tuhan yang akan berbicara dalam setiap hati kami, sehingga apa yang boleh kami baca, apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami renungkan, membangun, menguatkan iman kami. Terlebih hamba-Mu ya Tuhan, yang jauh dari sempurna, kiranya Tuhan layakkan hamba-Mu, mulut bibir hamba-Mu boleh menyampaikan sabda-Mu secara benar, dan biarlah karena kehendak Tuhan, bukan karena keinginan hamba-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan ke akhir kami belajar Tuhan yang berkarya. Amin. Saudara-saudari, shalom Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan tidak pernah lekang oleh waktu dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama kita akan belajar dari kitab Ester. Kita akan belajar bersama dari kitab Ester. Kita akan membuka di dalam Ester pasal yang keempat. Kita akan membuka bersama Ester pasal 4. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai 11. Kita akan membaca silih berganti. Sahabat saya ganjil, Bapak Saudara genap. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kapur dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kapur. Di tiap-tiap daerah kemana kita dan undang-undang raja telah sampai, dan ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis, oleh banyak orang dibentangkan kain kapur dengan abu sebagai lapik tidurnya. Dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditinggalkan kain tubuhnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatak, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatak mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta beberapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbedaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu. Diserahkannya kepada Hatak supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatak disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi dan menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda.
Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang-orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Bapak sudah terkasih di dalam Tuhan, kisah ini merupakan kisah yang sering kita dengar, yang sering kita baca, dan kita renungkan bersama. Kita menyadari bahwa apa yang terjadi dalam kisah ini berkenaan dengan genosid, ya, genosid yang direncanakan oleh Haman. Yang kita mendengar berita bagaimana perang antara bangsa Israel dengan Palestina. Ya, dikatakan bahwa ada genosid besar-besaran yang terjadi di sana. Sehingga ini menjadi sebuah polemik yang besar, bahkan mulai adanya gencatan senjata, dan ketika gencatan terjadi, rupa-rupanya mulai terjadi yang namanya kegaduhan kembali. Jadi gencatan senjata itu mulai ada konflik kembali. Ya memang ini terjadi cukup lama, dan kita perhatikan bersama berapa puluh tahun. Saya mendengar cerita tentang peperangan di Timur Tengah ini. Saya masih SD itu sudah mendengar. Sampai saat ini saya di usia yang ke-48 ya. Nah, sebenarnya berapa ya? Yang 48 tahun ini masih mendengar berita ini, belum selesai. Nah, memang ketika peperangan terjadi mengakibatkan banyak sekali hal-hal yang membawa dampak ketidaknyamanan. Nah, genosid merupakan sebuah cara untuk membinasakan, ya, atau membumi haruskan, artinya membunuh banyak warga, ya, pembunuhan secara besar-besaran, ya, sehingga mengurangi jumlah penduduk. Bapak sudah terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dikisahkan bahwa di dalam kitab Ester ini mengarahkan bahwa bangsa Israel mengalami tekanan yang luar biasa. Bagaimana bangsa ini juga diperhadapkan dengan kondisi bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang menghadapi tekanan, karena mereka juga termasuk orang-orang yang di bawah kekuasaan negara lain. Ya. Ahasveros berada di dalam kekuasaan mereka. Mereka tidak menjadi bangsa yang bebas. Dan dalam ketidakbebasan ini rupa-rupanya apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel karena ketidakcocokan satu orang berdampak kepada bangsanya. Mordekai sebagai paman daripada Ester, karena Ester ketika itu dia diambil oleh raja, ditetapkan menjadi pemaisuri bagi dia. Sebuah jabatan yang enak, sebuah jabatan yang nyaman dia rasakan. Walaupun dia sebagai orang termasuk dalam bangsa di bawah kekuasaan bangsa lain dalam penjajahan, tetapi kehidupannya merasa nyaman karena ada di dalam wilayah yang dikatakan zona penuh dengan kenyamanan. Pelayanan para pelayan-pelayan memberikan servis yang luar biasa dalam kehidupannya, sehingga membawa kepada Ester yaitu kehidupan yang enak. Tetapi ada suatu berita yang tidak mengenakkan dalam kehidupan Ester, karena dikatakan Hatta melihat bagaimana Mordekai sebagai pamannya
ya, melakukan sebuah tindakan yang artinya sebuah kegiatan yang membuat hatinya pedih. Karena dikatakan bahwa Mordekai berpakaian dengan kondisi sebagai orang yang tertindas. Dikatakan sampai melolong dan dia menangis pedih. Lalu dia menyuruh Hatta untuk bertanya, apa yang terjadi? Nah, di situ dikatakan bahwa ada konspirasi yang dilakukan oleh Haman. Oleh karena Haman tidak senang terhadap Mordekai. Karena ketika dia berjalan sebagai seorang bangsawan yang dipercaya oleh raja, ia tidak mendapatkan perlakuan yang baik, ya, dari Mordekai. Artinya perlakuan yang baik bukan karena Mordekai berbuat jahat, tetapi perlakuan di mana dia sebagai seorang bangsawan tidak mendapat penghormatan selayaknya rakyat yang lainnya. Karena Mordekai tahu bahwa yang lain dihormati adalah Allah. Yang layak mendapat penghormatan adalah Allah. Haman, Mordekai, bahkan raja sendiri juga merupakan manusia biasa. Ketika berjalan lewat di situ Haman, Mordekai tidak melakukan tidak seperti rakyat yang lain mungkin menyembah, ya, melakukan penyembahan atau penyambutan dengan cara-cara yang sudah ditentukan. Mordekai tidak mau melakukan itu, dan pada akhirnya berakibat kepada kondisi di mana justru berdampak kepada rakyat. Kesalahan satu orang ditimpakan kepada, karena Haman berpikiran kalau Mordekai berlaku demikian, jelas bahwa apa yang ia lakukan berpengaruh kepada bangsa ini. Rakyat yang lainnya pun juga akan mengalami kondisi seperti ini. Wah, berbahaya kalau ini terjadi. Oleh karena itu dia berupaya mencari cara bagaimana ia bisa melakukan tindakan untuk dikatakan membunuh Mordekai, bahkan dikatakan bangsa Israel secara keseluruhan. Tapi sudah terkasih di dalam Tuhan. Tantangan demi tantangan terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kemarin kita dapat berita, tapi saya masih belum betul atau salahnya, tetapi sudah beredar di media sosial, ya, dan bagaimana 70 orang Kristen dibawa masuk ke dalam gereja. Nah, jadi 70 orang Kristen dibawa masuk ke dalam gereja. Kenapa mereka? Bukan beribadah, tapi dibunuh dari kelompok, ya, sayap keras. Nah, sehingga mulai diviralkan karena tidak ada berita. Tidak ada berita di media sosial secara umum, cuma ada orang-orang yang berupaya untuk memflur terus, ya, supaya ini juga, ini termasuk juga salah satu genocide yang dilakukan di sana. Tantangan terjadi, ya, mungkin kita saat ini tidak merasakan hal yang sama, tetapi kita menyadari bahwa tantangan selalu ada dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi di sekeliling kita, berupaya untuk meruntuhkan keimanan kita dengan cara-cara yang berbagai macam. Karena dikatakan bahwa si itu ada Icea yang artinya dia berupaya mempengaruhi, menguasai kehidupan atmosfer dunia ini untuk membawa kita manusia itu masuk ke dalamnya. Tuhan menetapkan kita sebagai umat pilihannya. Tuhan menetapkan kita menjadi anak-anaknya yang dikuduskan dan disucikan oleh darah Kristus di Kalvari. Tetapi iblis tidak ingin keberlangsungan, keharmonisan manusia dengan Allah terus terjaga. Berupaya untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Oleh karena itu, dikatakan bagaimana kita melihat
si jahat berupaya mempengaruhi setiap lini kehidupan kita. Bahkan kita melihat hal-hal yang sekecil apapun dalam kehidupan kita yang tidak pernah kita perhatikan, yang tidak pernah kita pedulikan, seringkali disitulah yang diupayakan oleh si jahat untuk masuk ke dalamnya. Akan tetapi juga ada hal-hal yang itu membawa kesenangan dalam kehidupan kita, membawa kenikmatan dalam kehidupan kita, disitulah juga dipakai oleh si jahat. Kan dikatakan dalam kitab Korintus bahwa iblis menjelma menjadi apa? Malaikat. Kondisi ekonomi saat ini beberkan ada 93 perusahaan besar di Indonesia saat ini. Dikatakan apa? Ya, terbesar yaitu kita melihat bagaimana perusahaan di era Soeharto, Bapak Presiden Soeharto sebagai pabrik terbesar tekstil di Indonesia itu Serintek, dengan anak cabang pabrik-pabrik di wilayah Solo itu luar biasa, Karanganyar, Solo, kemudian juga di Bekasi ada, di Batam ada, di Batam nggak ada, di mana itu? Pokoknya Jabodetabek itu ada, semuanya. Bahkan sekarang kita diperhadapkan dengan tantangan, ada info ini kita berdoa bersama supaya tidak benar. Nah, kemarin saya juga kaget, di Trans TV di Trans TV itu sudah mulai kembali kok. Para reporter sudah menyarankan pakai masker dan di rumah saja. Biarlah kalian di rumah saja, kami akan memberitakan berita-berita dari luar. Nah, saya melihat karena sebelumnya saya dapat informasi ketika bertemu dengan teman-teman itu Mbak Tuhan dan juga para dokter itu mengatakan bahwa Indonesia sesungguhnya dalam kondisi gawat COVID. Ya, ini menjadi sebuah ini kita doa bersama supaya tidak terjadi. Karena seringkali saya ketika periksa lagi kemarin saya karena beberapa minggu itu juga sakit, saya periksa kembali dokter itu ngomong cek enggak, saya nggak mau dulu cek, nanti malah kena suruh lockdown lagi lagi. Tapi ini tantangan yang terjadi karena di Cina sudah mulai wabah ini, apalagi namanya saya lupa kemarin tidak ada corona tapi ada varian baru lagi. Di Cina sudah mulai ditemukan dan juga kemarin beritanya juga ada sudah masuk ke Indonesia. Bapak sudah terkasih dalam Tuhan. Ini yang sering terjadi. Iblis berupaya mempengaruhi pola pikir kita dengan sistem bagaimana ia mencoba untuk memberikan keraguan-keraguan di dalam kehidupan kita. Ini hal yang terkecil dalam kehidupan kita yang seringkali kita tidak menyadari. Keraguan-keraguan. Dan pada akhirnya ketika keraguan-keraguan muncul meningkat menjadi sebuah ketakutan. Karena ketakutan, keraguan adalah sisi emosional kita yang wajar. Akan tetapi kita perlu memperhatikan bersama bagaimana kondisi ini, rasa ragu-ragu, ketakutan berupaya untuk memberangus keyakinan iman kita. Haman berupaya mempengaruhi raja supaya raja mau menetapkan sebuah peraturan dan raja pun menyetujui akan hal itu. Dari sistem pemerintahan mencoba untuk mempengaruhi kehidupan umat Tuhan pada waktu itu supaya mereka mengalami keraguan-keraguan akan siapa Tuhan. Mereka juga diarahkan supaya mereka menjadi takut dengan apa yang manusia kerjakan. Karena dengan kondisi di mana sudah menjadi peraturan atau ketetapan raja berarti sesuatu yang final.
yang tidak bisa diubah, yang tidak bisa dikatakan dianulir dengan ya alasan-alasan tertentu. Nah, disinilah konspirasi genocide kepada bangsa Israel pada waktu semakin terbuka, semakin terbuka. Dan Mordekai menyadari akan hal itu, bagaimana kondisi yang terjadi pada bangsanya. Ia pun berupaya dengan cara yang sangat-sangat luar biasa. Kebiasaan sebagai orang-orang Yahudi, ketika mereka diberhadapkan suatu persoalan, mereka datang kepada Tuhan. Mereka melakukan ya bahasa saya ritual, dengan doa dan puasa. Mordekai mengawalinya, dia merenung, dia menangis, dia merasa ada penderitaan yang terjadi, bangsa itu akan hilang. Bagaimana dengan yang lain? Ya kembali ingat akan keponakannya yaitu Esther, yang ada di dalam Kurisusan, yang ada dalam keterdekatan dengan raja. Ia pun berupaya untuk mendekati, karena memang tidak mudah untuk bisa menghadap raja. Dan ketika disampaikan persoalan yang dihadapi Mordekai dengan bangsanya, sangat sedihlah hati Esther. Nah, dari sinilah kita belajar. Dalam menghadapi situasi segawat apapun, rasa sedih, rasa takut yang ada dalam diri, yaitu Esther juga muncul. Bagaimana mungkin aku harus menghadap raja dan menyampaikan permintaan? Kalau hal ini berkenaan dengan bagaimana wewenang raja. Kalau tongkat raja tidak diacungkan kepadaku, tidak mungkin aku bisa berkata-kata dengan raja. Dikatakan sudah 30 hari ini. Dalam 1 bulan ini Esther tidak dipanggil oleh raja. Bagaimana kalau dia datang ke sana? Hukumannya adalah satu, yaitu mati. Karena melanggar titah raja. Oleh karena itu dalam kesulitan demi kesulitan ini, Esther tidak berfokus kepada masalah yang dihadapi. Ia berupaya mencari hikmat daripada Tuhan. Ketika menghadapi tekanan hidup yang terjadi dalam kehidupannya, ia tidak mengandalkan kekuatannya karena ia tidak mampu. Ia sadar bahwa dirinya sebagai, dikatakan walaupun sebagai istri raja, permaisuri raja, tetapi tidak serta-merta memiliki kekuasaan yang bisa sewenang-wenangnya melakukan sebuah tindakan. Ya kalau jadi istri pejabat, ya justru yang bertingkah istri pejabat ya. Berarti akan kita lihat ya justru gara-gara pola tingkah bojone malah suaminya kena KPK ya. Dulu mana bawa tas, ternyata tasnya itu cuma harganya 300 juta ya, cuma 300 juta lah, pada akhirnya terekspos. Waduh, ini istrinya siapa ini? Oh, ini pejabat ini asli. Padahal kemarin banyak yang baru saja juga kemarin ya, Raffi Ahmad ya setelah dipilih menjadi penasihat ya, dari istrinya juga pakai barang yang mewah. Sesungguhnya dia sendiri sebelum jadi pejabat pemerintah dia sudah kaya ya, barang-barangnya ya mewah semua. Tetapi lagi ada sorotan daripada publik itu hanya sepihak karena ingin menghancurkan. Inilah kondisi yang ada. Si jahat berupaya ketika ada sesuatu yang baik bukan diterima dengan kebaikan, tetapi diterima dengan rasa iri hati. Kembali kepada konteks bagaimana Esther sadar bahwa dia sebagai wanita, walaupun jabatannya tenar, jabatannya bergengsi, tetapi keputusan tetap ada di
ia harus menunggu. Oleh karena itu dikatakan bahwa ia meminta kepada Mordekai mengumpulkan rakyatnya, dan juga ia dengan sida-sida yang ada di dalam Susan, dikatakan kita akan puasa dan berpuasa dan berdoa. Esther melakukan puasa dan berdoa dengan tujuannya, yaitu bagaimana ia bisa mawas diri, dengan tujuan supaya dia tidak salah dalam mengambil pilihannya. Pertama dikatakan, apakah Esther memilih untuk tetap menjadi jabatannya sebagai ratu, atau dia ingat akan bangsanya. Pilihan yang sama-sama berat. Satu untuk kepentingan diri sendiri, yang satunya untuk kebersamaan. Kalau kita suruh memilih paling apa? Ya untuk diri kita sendiri. Tetapi disinilah ketika itu dia ingin suka berdoa dan berpuasa supaya hikmat Tuhan ada di dalam kehidupannya, yang pada akhirnya dia dapat membuat sebuah pilihan yang tepat. Yang pertama, dia menyadari kelemahan, makanya dia berdoa dan berpuasa untuk bangsanya dan juga untuk dirinya sendiri, karena dia mau menghadap raja, dan bangsanya juga akan mendapatkan yaitu tantangan yang sama. Dia datang kepada Tuhan dengan doa dan puasa. Nah, ini juga nanti akan menjadi program kita tahun ini, karena selama saya di sini belum pernah ada ya, doa puasa bersama. Dan nanti akan saya buat, karena saya sebagai bantuan, nanti akan ada setiap Rabu. Saya akan buat Rabu pertama dan Rabu ketiga. Itu akan ada doa puasa bersama. Diharapkan nanti kita akan berpuasa bersama-sama, kita akan nanti berdoa bersama-sama di hari Rabu. Karena hari Rabu sekarang doanya sudah mulai tambah banyak. Ya, tambah banyak yang tidak hadir. Kan banyak tidak hadir. Nah, mari kita bersama. Nah, ini program saya tahun ini kita akan ada doa puasa, yang artinya kita akan bersama-sama, bukan sebuah program, bukan yang tetapi sebuah kerinduan hati kita, sama seperti apa yang dialami oleh Esther dan bangsa. Kita berdoa puasa bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk gereja kita, tetapi kita berdoa puasa untuk bangsa Indonesia ini, dan juga dunia, dan 100 untuk pekerjaan kita. Nah, kita akan bersama-sama, kita akan mengadakan ibadah. Kembali bahwa dengan doa dan puasa inilah Esther meminta hikmat daripada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan pun menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel ini. Ya. Doa yang dilakukan oleh Esther bersama dengan dayang-dayangnya. Jadi ada orang yang di sekitarnya pun diminta untuk berdoa dan berpuasa. Dia bukan berdoa sering, tapi berpuasa ya tidak banyak. Ya, terus terang saya itu jarang puasa. Terus terang ya jarang puasa. Ya memang terkadang pengen. Tetapi kita perlu menyadari bersama bagaimana kita bersama membangun sebuah keterdekatan kita dengan Tuhan. Ketika murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, kok saya melakukan mujizat ini tidak bisa? Kok Tuhan Yesus bisa, kok saya nggak bisa? Nah, orang bertanya, murid-murid itu nggak bisa semua. Kamu bisa, murid-murid nggak bisa. Ya, karena orang lihatnya bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu dia sebagai seorang guru, dia punya ilmu, bisa diturunkan ilmunya kepada murid-muridnya. Ya betul memang ilmunya, tetapi sering konsepnya salah. Ya, mengikuti bapaknya ya sebuah padepokan misalkan ya, nanti ilmu kanuragannya itu diturunkan sehingga gurunya bisa begini, muridnya juga bisa.
Tetapi yang diharapkan Tuhan bukan masalah membuat mujizatnya, tetapi bagaimana yang Tuhan Yesus inginkan, bagaimana Tuhan Yesus dipakai oleh Allah Bapa di surga untuk datang ke dunia untuk memberitakan keselamatan. Dan itu yang diturunkan untuk kita, supaya kita turut memberitakan keselamatan. Kita juga akan bersama bagaimana kita memberitakan karya keselamatan. Karena dengan genocide yang akan terjadi pada bangsa Israel pada masa Ester ini akan mempengaruhi karya keselamatan juga. Karena Tuhan berkata, Allah berkata bahwa dari keturunan Daud inilah yang akan muncul apa? Sang juru selamat. Dari keturunan Daud, dari bangsa Israel. Kalau pada waktu zaman itu mereka dimusnahkan, dan keselamatan yang ingin Tuhan nyatakan selesai. Karena nggak ada keturunan Israel lagi. Tetapi kita melihat bersama, karya keselamatan harus terus dinyatakan, karena apa yang dikatakan Tuhan ya dan amin. Ya, janji keselamatan kepada umat manusia dinyatakan, yang memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, boleh hidup yang kekal. Keselamatan sampai pada kekekalan. Nah, kalau kondisi terjadi akan menghambat. Oleh karena itu, dengan apa yang dilakukan oleh Ester, maka ia berupaya supaya karya keselamatan tidak berhenti sampai pada generasinya, tetapi seterusnya. Ini juga menjadi tanggung jawab kita. Generasi memberitakan karya keselamatan dari generasi ke generasi kita. Jangan sampai mandek bangga, wah aku sudah percaya Tuhan Yesus dan aku sudah yakin masuk surga. Tapi bagaimana anak kita, bagaimana cucu kita, bagaimana cicit kita, bagaimana penerus-penerus kita di masa-masa yang akan datang. Dunia berupaya terus memulihkan supaya mereka meninggalkan umat Tuhan. Banyak sekali umat Tuhan. Saya sampaikan kemarin, kita sudah mulai meninggalkan. Karena memang kembali lagi kepada pasangan hidup seringkali. Dari ekonomi juga berpengaruh. Dari hubungan ya juga pengaruh. Bahkan dari kita sebagai orang yang percaya sendiri juga jadi pengaruh. Kayak sama aja, katanya orang gereja, ya. Katanya orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, katanya orang yang sudah yakin dapat keselamatan, tapi hidupnya tidak menunjukkan kehidupan sama seperti Kristus. Sehingga kita orang melihat ayah kodoi. Nah ini juga menjadi sebuah cara untuk generasi-generasi kita melihat, wah dia seperti itu. Nah, pada akhirnya mulai meninggalkan. Nah, harus kita kasih dalam Ester tidak mau. Karya keselamatan yang Tuhan Yesus akan nyatakan dalam setiap umat manusia berhenti dan pada akhirnya terus berlangsung. Dan Tuhan memberikan berkatnya kepada Ester. Doa dan puasanya Tuhan jawab sehingga Raja memanggil Ester. Dan Ester pun 2 kali mendapat kesempatan bisa bersama dengan. Dan kesempatan yang kedua itulah dipakai oleh Ester untuk menyatakan apa yang terjadi pada bangsa ini. Dan pada akhirnya kalau kita baca dalam Ester pasal 3, kita bisa melihat bagaimana kita menyadari bahwa Raja pun mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ingat apa yang telah diperbuat oleh Mordekai. Ia telah pernah menyelamatkan nyawanya, sehingga ia juga mendapatkan kasih daripada Raja. Nah, pada akhirnya apa yang diinginkan oleh Haman justru berbalik. Nah, inilah yang perlu kita sadari, bahwa doa dan puasa akan dapat merubah keadaan, akan membalikkan keadaan. Rencana dia membuat tiang untuk menggantung Mordekai sebagai buah sulung kematian bangsa Israel.
tetapi pada akhirnya justru menjadi senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan pada akhirnya dirinya yang kena gantungan, bukan Mordekai. Dan Bapak sudah terkasih di dalam kita juga memperhatikan bersama bagaimana apa yang dialami oleh Esther dan Mordekai ini. Ketika mereka berdoa dan berpuasa, kuasa Tuhan melingkupi kehidupannya sehingga bangsa Israel tidak jadi tergenesai, dan juga dikatakan Esther dan Mordekai pun mendapat kasih sayang daripada raja, sehingga hidupnya pun mulai mendapatkan kenyamanan. Tapi sudah terkasih di dalam Tuhan, kembali kita akan menyadari bersama ketika kita mau datang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita tidak pernah berubah. Ia akan selalu memberikan yang terbaik kepada umatnya yang mau mencari Dia. Dan juga dinyatakan dalam kehidupan kita saat ini bagaimana Esther sadar ketidakmampuannya akan dimampukan oleh Tuhan, karena dia juga menyadari bahwa Tuhanlah yang memampukan. Dia yang memberi kekuatan di dalam kehidupannya. Ia memberikan kekuatan bagi orang-orang yang lemah. Ia memberikan kekuatan bagi orang yang tertindas. Dan orang yang mencari Tuhan akan mendapatkannya. Orang yang mencari Tuhan akan mendapatkan. Apa yang menjadi tekanan hidup kita? Ingatlah, kita punya Tuhan yang berkuasa. Ingatlah, kita punya Tuhan yang tidak berubah. Ingatlah, kita punya Tuhan yang menyatakan diri, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan menyertai kita sampai seberat apapun tantangan hidup kita, Tuhan tidak akan melalaikan umat. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, kami menyadari bahwa setiap masalah yang sedang kami hadapi senantiasa membawa kepada kehidupan yang membuat kami ragu. Pada akhirnya membuat kami takut untuk melangkah. Tetapi melalui apa yang Esther perbuat, dia berani melangkah, mengambil pilihan yang tepat. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan bangsanya. Dia datang kepada Allah yang hidup, yang melakukan doa puasa untuk membangun imannya lebih kuat, keyakinannya lebih mantap dalam menghadapi situasi. Mungkin juga kehidupan kita ada hal-hal yang mungkin dengan doa kita sudah dapat Tuhan jawab, tapi kemungkinan juga ada hal yang belum terjawab oleh Tuhan. Mungkin dengan doa puasa akan membawa kita juga semakin dekat pada Tuhan, dan juga semakin membawa kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Bukan doa puasanya yang dilihat oleh Tuhan, tetapi ketetapan hati kita untuk mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, itulah yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Dan Tuhan berkata, Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergena, tetapi tangan akan menopang kita. Tangannya yang ajaib akan memampukan kita menghadapi dalam setiap tekanan-tekanan hidup kita. Kekuatan yang dari Tuhan memampukan kita seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Setiap orang yang berlari tidak akan lelah, memberikan kekuatan yang baru. Ingat, Tuhan Yesus berkata, malah yang semua yang letih sudah beban berat,
mai datang kepadamu. Akan memberikan kelegaan kepadamu dan belajarlah penuh. Apakah Tuhan lalaikan janji? Apakah Tuhan mengingkari setiap apa yang difirmankan? Atau karena hati kita yang tertutup tidak mau mengakui akan kuasa Tuhan? Atau hati kita yang tertutup oleh karena keakuan kita sehingga kita tidak mau percaya akan kuasa Tuhan? Atau mungkin karena kedegilan hati kita sehingga membawa kita untuk berjalan dengan cara-cara kita sendiri. Kiranya firman Tuhan itu menguatkan kami. Tantangan-tantangan saat ini bukan hanya dalam diri kami, tapi juga dalam kehidupan organisasi kami, gereja baptis Sampang, dan juga dengan lingkungan di sekitar gereja ini dan bangsa kami dan pekerjaan Tuhan itu kami. Kiranya apa yang boleh kami terima berkenan dan memberikan semangat spirit bagi kami tetap hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita bersama, kita akan bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian berkat anak cucu. Lingkupi ya, kita bersama bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian lingkupi. Mari kita bersama, karena ketidakberdayaan kita minta kepada Tuhan untuk melingkupi kita dengan sayapnya, maka kita ada dalam naungan Tuhan. Dengan sayap
oleh karena kemurahan-Mu, Engkau lawat setiap langkah kehidupan kami. Oleh karena kasih-Mu yang luar biasa, Engkau memberkati dalam setiap kehidupan kami. Hingga pada saat pagi ini Tuhan, Engkau memperkenankan kami memberikan persembahan perbulan kami bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan hati mereka mempersembahkan persembahan perbulan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan nyatakan kasih-Mu seperti apa yang mereka harapkan. Kiranya Tuhan berikan kemampuan, hikmat, kuasa yang datang dari Tuhan Yesus. Bila persembahan kami persembahkan dalam nama-Mu Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan, kami juga bersyukur oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau menyertai dalam ibadah kami, sehingga kami boleh mengawali dan melakukan ibadah ini hingga pada akhirnya dengan penuh kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah, oleh karena kasih karunia-Nya sukacita surgawi melimpah sekarang hingga Tuhan Yesus datang menyebut kita kali yang kedua. Tuhan memberkati. Amin. Kita naikkan pujian besar anugerah. Saya akan menyampaikan waktu bijak. Yang pertama, nanti untuk panitia perancang atau pengurus bijak, nanti kita akan mengadakan rapat setelah selesai sekolah minggu, kurang lebihnya mungkin jam 10 gitu. Tapi dimohon untuk Bapak Ibu panitia perancang bisa dapat hadir di dalam rapat nanti. Dan untuk yang kedua, mengingatkan bagi jemaat yang belum iuran Pangkuti Layon, dimohon segera menyerahkan iuran ke Bapak Sumardi, mengingat sudah pergantian tahun. Nanti, sudah diantar atau pembelian untuk iuran Pangkuti Layon. Dan untuk jadwal kegiatan sepekan tanggal 10 sampai 15 Maret 2025, untuk hari Senin ada BPI yang akan firmatunya nggak ada soalnya ini ada kegiatan membuat keranjang. Dan untuk MC nanti dipimpin oleh Bulia, tempat di Ibu Murtini jam 18.00. Hari Rabu ada jam doa, firman Tuhan disampaikan Bapak Trimasono, MC Ibu Maulina, tempat di gereja jam 18.00. Hari Sabtu ada PKMB, belum ada.
Untuk 4 2 Oh ya, untuk PKMB jatuhnya 1 bulan di minggu kedua dan keempat tempat gereja. Dan kami sebagai gereja mengucapkan wakil gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang pada bulan Maret ulang tahun. Yang pertama Saudari Anin tanggal 3, Ibu Widodo juga sama tanggal 3. Yang ketiga Bapak Andreas tanggal 12. Yang keempat Saudari Nandin Koren tanggal 17. Dan untuk penata layanan minggu depan atau minggu tanggal 16, untuk pagi khotbah sama Bapak Pendeta Fritranto. Untuk pembawa acara pagi Ibu Ermawati, pembawa acara sore Saudara Elo, dan singer pagi Ibu Suprihatin, sore Saudara William. Untuk pemusik pagi grup band, sore Ibu Ermawati. Untuk persembahan pagi Ibu Ari dan Ibu Maulina, untuk sore nanti menyesuaikan. Untuk penerima tamu pagi Ibu Nunung, sore Ibu Trimasono. Dan untuk laporan kegiatan minggu lalu tanggal 2 sampai 8 Maret, untuk kebaktian pagi kehadiran 44 orang dan persembahan Rp236.500. Kebaktian sore dari diri 14 orang dengan persembahan Rp47.000. Persembahan Natal pagi Rp40.000. Persembahan Natal sore persembahan Natal sore Rp40.000. Dan untuk sekolah minggu kehadiran 16 orang, persembahan Rp75.000. Untuk jam doa 13 orang. Jadi total untuk kegiatan minggu lalu total persembahannya Rp438.500. Dan laporan persepuluhan minggu lalu tanggal 2 Maret dengan jumlah Rp1.175.000. Mungkin itu warta bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, karena ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Ada tambahan untuk PBI nanti di minggu ketiga. Minggu ketiga besok, Jumat besok tanggal minggu besok, Jumat besok. Bulan ini berarti Jumat besok. Tanggal 12. 14. Tanggal 14 nanti bertempat di Bapak Andreas. Tempatnya jauh banget sebelah gereja. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kita ada tambahan lain. Dapat diikuti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.